Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya kelas 8? Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana di pertemuan yang kedua. Ya, dengan tujuan pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang satu, siswa dapat memahami konsep tuas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan jenis tuas. Dan yang ketiga, dapat menghitung dengan menggunakan persamaan tuas. Review, di minggu lalu kita sudah belajar tentang usaha dan juga jenis-jenis usaha. Boleh nanti tolong dilihat kembali catatannya ya tentang usaha dan juga jenis usaha ini. Kemudian, nah ini kita akan banyak membahas tentang ini. Kita coba lihat dulu videonya. Next, let's use the lever. Under each of these rocks is a coin. The first one to get their coin wins. Elijah, you will apply force using this lever. Mr. Muscles, you will just lift with your hands. I got this. Not this time. 3, 2, wonder! Marlon, you got this. Lift that rock. Get that coin. Get it. On, you got this. We got it. Yes. Yeah. Great job! Oke, pertanyaan yang mungkin muncul ketika melihat video ini adalah kenapa anak kecil ternyata mampu juga mengangkat benda yang berat seperti pada game show ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa anak yang ada di sebelah kanan itu menggunakan alat bantu. Dia menggunakan lever tuas ya. Dalam hal ini dia menggunakan alat yang memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas kerja yang namanya adalah pesawat sederhana ya. Dalam hal ini dia menggunakan tuas ya. Yang di sebelah kiri dia menggunakan tangan kosong mengangkat benda yang sama padahal tapi lebih kepayahan, lebih keberatan ya. Sedangkan anak tadi yang gayanya lebih sedikit dan dia mengangkat batu yang juga sama beratnya. Ini karena dia menggunakan pesawat sederhana. Nah, kita mau bahas tuas nih hari ini teman-teman semua. Ya. Tuas di sini ada 3 jenis ya. 1, 2, dan 3. Kamu juga pernah membaca ini mungkin ya waktu di sekolah dasar ya, bahwa di sini kita bisa lihat jenis tuas itu dibedakan berdasarkan ada titik kuasa, beban, dan juga titik tumpu ya. Kalau titik tumpu adalah titik di mana dia diam. Titik kuasa tempat diletakkannya gaya, dan titik beban adalah ketika benda itu bekerja ya. Perbedaan jenis ini didasari dengan apa yang ada di tengah. Titik kuasa jenis pertama tumpu yang di tengah, kedua adalah beban yang di tengah, dan jenis ketiga kuasa yang di tengah ya. Dalam hal ini beban itu nggak selalu diletakkannya beban tapi tempat bekerjanya. Contoh misalnya di sini ya, tuas jenis 1 ya, di sini gunting. Maka ini beban, tumpu, kuasa, tumpu, dan ini beban, tempat mengguntingnya. Ya, ini tumpunya semuanya di tengah nih ya. Maka ini tuas jenis 1. Sedangkan tuas jenis 2 adalah beban yang ada di tengah. Misalnya ini pemecah kenari, kenarinya taruh di sini, berarti ini bebannya, ini tumpunya, dan ini kuasanya. Tuas jenis 3 misal pinset, di sini kuasa tempat ngejepitnya, tempat jepitnya beban, kemudian di sininya kuasa ya tempat kita pegang, dan ini tumpunya. Lagi-lagi kamu harus bisa mengidentifikasi berdasarkan titik yang ada di tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pretest ya. Kemarin. Sebelum ini Bapak harap kamu sudah menyelesaikan pretestnya terlebih dahulu. Ya, ini menggunakan simulasi PET namanya. Yuk kita coba kerjain bareng-bareng. Di sini coba pertama letakkan tong sampah 10 kg. 10 kg di titik nomor 2 dan tabung gas di titik nomor 4. Coba hilangkan. Oh, ternyata seimbang. Coba kalau kita geser lagi. Tuh, lebih berat sebelah sini. Ini ada yang aneh nih. Nah, padahal di sini beratnya masanya berbeda, titiknya berbeda, tapi bisa seimbang. Coba ada yang bisa nemuin nggak? Nah, coba sekarang kita cobain kerjakan yang bagian 2. Pindahkan tong sampah ke titik nomor 3. Nah, agar dia seimbang, di sini coba diletakkan 5 kg di titik nomor 6. Tuh, seimbang lagi. Di sini siapa yang udah mulai tahu ya? Di sini bisa kita lihat bahwa misalnya titik tumpunya ya.
Maka kita lihat sini 1, 2, 3. Ini 3, di sini 10. 3 kali 10. Kemudian yang ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ini 5. 5 kali 6. Apa yang sama? Apa? Hasil kalinya. 3 kali 10, 30. 5 kali 6, 30. Ya, berarti di sini lihat hasil kalinya ya. Hasil kali antara bisa kita sebut ini namanya lengannya ya. Misalnya ini beban, maka ini lengan bebannya. Ya, kemudian kita coba lihat yang nomor 3 nih. Benar nggak nih? Ya. Di sini kita letakkan tong sampah pada titik 10. Coba kita letakkan titik 10 ya, 10 ke titik nomor 4 di sini ya. 4. Biaya dia seimbang kita taruh di mana? Coba. Di sini 4 kali 10. 1, 2, 3, 4 dikali 10. Maka ini 5. Berarti harus diletakkan titik nomor bagus. Nomor 8 biar seimbang. Nah, dari sini bisa tahu ya. Kita coba masuk ke konsepnya. Ini dia nih, prinsip kerja tuas atau persamaan tuas. Di sini kalau misalnya salah satunya kita sebut dengan kuasa, berarti tempat kita memberikan gaya, dan salah satunya beban, misalnya sini hook jadi bebannya, maka di sini ada yang disebut dengan lengan kuasa, yaitu jarak antara titik kuasa sampai titik tumpu. Ini lengan kuasa namanya. Dari tumpu sampai lengan beban, wake, itu beban, namanya lengan beban. Maka persamaan kalinya tadi kita udah bisa kita temukan ya, F kali LK sama dengan W kali LB. Ini buat menemukan salah satu yang belum ketemu di persamaan tuas ini. Kemudian ada yang disebut dengan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah angka yang mewakili keuntungan yang didapatkan manusia ketika menggunakan itu. Semakin besar keuntungan mekanisnya berarti semakin mudah kerjanya. Ya, coba kita lihat sini. Keuntungan mekanis bisa perbandingan antara W per F, gaya berat per kuasa, atau LK per LB. Ini sama dengan ini. Lengan kuasa per lengan beban. Nah, coba kita masuk ke contoh biar lebih jelas ya. Nah, coba di sini nih, kasus anak yang tadi. Seorang anak mengangkat batu dengan berat 240 Newton. Anggap ini 240 Newton. Dengan menggunakan tuas seperti pada gambar. Tentukan kuasa yang digunakan untuk mengangkat batu tersebut. Maka kita anggap ini W, maka dia naruh gaya di sini F. Maka ini lengan kuasa dan ini lengan bebannya ya. Berarti F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya yang kita cari dikali LK-nya 90 cm ya. Kemudian W-nya 240 dikali 30 cm. Maka F sama dengan 240 kali 30 per 90. Kita coret di sini. 1, ini 3. Maka F sama dengan 240 dibagi 3 sama dengan 80 Newton. Jadi teman-teman semua, ternyata gaya yang buat ngangkatnya 80 Newton. Lebih kecil kan? Ketimbang beratnya 240. Makanya tadi dia bisa, cuman gaya sedikit bisa ngangkat batu yang berat. Kemudian keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis bisa tadi dicarinya W per F atau LK per LB. Ini sama aja hasilnya. Coba ya. W per F 240 dibagi 80 sama dengan 3 kali. Kemudian ini juga 90 per 30 sama dengan 3 kali. Artinya 3 kali lebih ringan pekerjaannya ketika menggunakan tuas ini. Jelas sampai sini? Oke. Sampai sini pembahasan untuk materi yang kedua. Setelah ini kamu mengerjakan post test ya. Di dalam post test itu ada 2 aktivitas. Yang pertama pengelompokan tuas. Yang kedua tadi menghitung lengan kuasa dengan menggunakan persamaan tuas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Yuk benar-benar serius ya dalam melaksanakan pembelajaran di e-learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.